Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa. Saya memanggilnya Ibu Nur. Oke. Ibu Nurul. Apa yang menjadi keistimewaan Ibu Nurul? Nanti kita kupas lebih dalam. Sebelum melanjutkan perbincangan singkat kita dengan Bu Nurul, jangan lupa dukung Dosen Blangkon Channel dengan like, comment, subscribe, dan share. Bagaimana kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Oke. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat semuanya. Salam kenal juga buat para pemirsa, pecinta Dosen Blangkon Channel. Blangkon Channel. Terima kasih sudah diundang pada podcast ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa berbagi atau bisa berdiskusi panjang dan lebar gitu. Baik, teman-teman, Bu Nurul ini punya keahlian khususnya di bidang perencanaan tata ruang. Nah, biasanya kita menyebutnya planologi. Ya. Sebetulnya apa sih Bu? Planologi itu mempelajari apa gitu? Dulu namanya planologi karena itu orang-orang yang pertama kali ada di Indonesia itu baru di ITB. Itu, dan namanya planologi itu dari ITB. Jadi yang memberi nama itu Belanda ya. Belanda. Kemudian sekarang kita diberi nama, diganti dengan perencanaan wilayah dan kota. Itu untuk yang biasa yang kita gunakan, atau mungkin beberapa kampus itu menyebutnya perencanaan kota dan daerah, itu seperti di UGM. Di UGM pakai perencanaan kota dan daerah. Nah, apa sih sebenarnya planologi atau perencanaan kota dan daerah atau perencanaan wilayah dan kota? Kita ketika kita melakukan kegiatan, semua kegiatan sosial, kegiatan ekonomi pasti butuh ruang. Dan ruang itu kemudian di-arrange gitu ya, diatur sebagai sedemikian rupa sehingga bisa lebih harmoni gitu ya, lebih harmonis. Dan intinya sebenarnya itu untuk mengurangi mitigasi, untuk mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, terutama kalau kita lihat sekarang kan Indonesia lebih banyak bencana gitu ya, dan bencana akhir-akhir ini luar biasa. Nah, perencanaan tata ruang ini untuk mengurangi bencana tersebut, sehingga dalam perencanaan tata ruang itu lebih pada mitigasi dalam hal pemanfaatan ruangnya, dalam hal perencanaan tata ruangnya. Jadi kedepannya misalnya kita mau membangun, maka kita berharap tidak ada permasalahan dalam permasalahan-permasalahan yang akan kita temui pada perencanaan, pada pembangunannya. Kata kuncinya menurut saya adalah penataan ruang agar lebih bermanfaat dan mengantisipasi bencana. Baik, kita akan mencoba mengulik lebih dalam melihat Malang Raya ini ya. Bu Nurul, Malang Raya perspektif planologi ini seperti apa, Bu? Oh ya, tadi saya belum menyampaikan juga. Jadi tata ruang ini tidak hanya mulainya dari mana? Mulainya dari tingkat nasional, kemudian pulau, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, baru kota. Baru kota gitu ya, tata ruang di tingkat kota. Nah, ketika di tingkat nasional itu yang mengatur Bappenas misalnya, atau sekarang di Kementerian ATR. Kementerian ATR BPN. Nah, Bappenas ini juga lebih ke perencanaan pembangunannya, sedangkan untuk tata ruangnya itu ada di Kementerian ATR BPN. Nah, untuk di tingkat nasional itu yang dibuat oleh ATR BPN itu selain RT/RW nasional itu juga RT/RW pulau, rencana tata ruang pulau. Nah, kemudian di bawahnya ini ada provinsi, kemudian ada kabupaten dan kota. Nah, ketika kita menyusun rencana tata ruang itu kita tidak boleh mengabaikan rencana-rencana yang sudah ada. Jadi sifatnya kita karena apa, lokasi yang dititipkan, yang direncanakan di tingkat nasional itu pasti ada di tingkat kabupaten atau kota. Ya, dan kewenangannya meskipun itu pembangunan oleh kabupaten kota, tetapi
ketika dalam hal pembangunannya itu pasti ada di lokasi kabupaten atau kota. Nah, ada titipan-titipan dari tingkat nasional sampai ke bawah gitu ya, sampai ke kabupaten kota, dari ke provinsi dan ke kabupaten kota, dan itu harus diakomodasi oleh kabupaten kota yang ketempatan proyek nasional, kegiatan-kegiatan nasional. Kegiatannya apa? Kegiatan sosial dan juga kegiatan ekonomi. Nah, Malang atau di Jawa Timur kita punya kawasan namanya Pusat Kegiatan Nasional istilahnya. Pusat Kegiatan Nasional. Nah, dan Pusat Kegiatan Nasional itu sebenarnya hanya ada satu di setiap provinsi. Setiap provinsi hanya satu hanya ya? Satu, yaitu ibu kota provinsinya. Nah, terkecuali pada beberapa lokasi. Jadi termasuk Surabaya itu punya 2 PKN, Pusat Kegiatan Nasional, yaitu di Surabaya dan di Kota Malang. Kota Malang. Ya, kenapa kok Kota Malang? Kenapa Malang ini? Nah, itu. Kenapa Malang? Karena di Kota Malang? Ya, karena ternyata Malang punya tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan fasilitas yang bisa yang mempunyai tingkat pelayanan sampai ke tingkat nasional. Nah, kita tahu misalnya bandara gitu ya. Ada bandara. Bandara, terus stasiun kereta misalnya. Kemudian yang lainnya terminal tipe A misalnya. Kemudian rumah sakit itu juga ada tipe A. Fasilitas-fasilitas. Nah, jadi fasilitas-fasilitas itu memang yang fungsinya dia bisa melayani satu provinsi. Gitu. Intinya seperti, tapi di sini Malang Kota tidak hanya berdiri sendiri, dia ada Malang Raya istilahnya kan. Tidak hanya Malang Kota ya? Tidak hanya Malang Kota, tapi Malang Raya, termasuk Kota Batu dan Kabupaten Malang. Batu dan Kabupaten. Ya. Nah, kita tahu bandara kan nggak di Kota Malang. Iya. Tapi pusat pelayanan ada di Kota Malang. Kota Malang. Kemudian juga Batu dengan kekhasannya dia punya fasilitas amenities ya, maksudnya fasilitas pariwisata yang mempunyai karakter yang ternyata menarik buat orang, buat wisatawan untuk datang ke sana. Semacam itu. Dan jumlahnya lebih dari 1 juta. Penduduknya. Jumlah penduduknya lebih dari 1 juta, sehingga dianggap itu sebagai kota metropolitan, kota Malangnya. Dan hinterlandnya atau wilayah belakangnya itu adalah Batu dan Kabupaten Malang. Ini pendukung untuk Kota Malang, dan mereka sebenarnya bukan mendukung Kota Malang aja, tapi mereka saling mendukung satu sama lain. Mensinergikannya seperti apa, Bu Nurul? Sinergi itu biasanya yang mensinergikan itu adalah provinsi, karena rencana tata ruang yang antar daerah tingkat 2, dulu daerah tingkat 2 ya, tapi antar kota dan kabupaten itu wewenangnya ada di provinsi. Jadi provinsi yang menentukan, tapi membuat perencanaan yang meliputi yang melibatkan tiga wilayah ini tadi. Ketika wilayah otonomi tadi kan, di sini ada Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Nah, sekarang untuk menyiapkan atau memastikan bahwa Malang menjadi pusat kegiatan nasional apa saja? Untuk persiapannya ke depannya ya. Nah, jadi gini, untuk ketiganya itu masing-masing punya pusat pemerintahan. Nah, ketiganya ini harus bersinergi satu sama lain. Nah, ketika kita harus melakukan pembangunan di setiap kabupaten atau kotanya, masing-masing juga harus melihat rencana yang sudah dibuat oleh provinsi. Jadi misalnya Kota Malang kalau kita lewat jalur arterinya Kota Malang, dia pasti padat kan, penuh gitu ya. Nah, sehingga untuk menghindari kemacetan yang terjadi, maka kemudian dibuat jalan lingkar luar, ada inner ring road-nya, ada outer ring road-nya. Nah, outer ring road ini dia tidak hanya ada di Kota Malang, tapi ada di Kabupaten Malang juga. Meskipun memang sekarang belum seluruhnya dibangun ya, tapi rencana itu sudah ada. Dan itu Kota Malang itu juga sudah membuat rencana tersebut dan sudah disetujui oleh provinsi. Dan provinsi juga. Jadi provinsi tidak semata-mata membuat gitu ya, tetapi juga ada usulan dari Kabupaten Malang atau Kota Malang atau juga Kota Batu. Nah, kemudian dalam perencanaan bersama di dalam ketiga
wilayah metropolitan ini tadi gitu ya, Batu juga harus hati-hati gitu. Hati-hatinya. Kenapa? Ya, hati-hatinya jangan sampai, kalau kita lihat kan Batu lebih banyak kawasan lindungnya. Kawasan lindung karena dia bergunung-gunung dan seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal pola ruang itu ada yang disebut kawasan lindung dan kawasan budidaya. Budidaya itu boleh dikerjakan oleh masyarakat, sedangkan kawasan lindung itu yang benar-benar harus dijaga. Harus dijaga. Jadi seperti sempadan sungai. Sempadan sungai ini termasuk bagian dari kawasan lindung. Kenapa kok harus ada sempadan? Sempadan itu jarak antara titik tertinggi air dengan bangunan. Itu ada ketentuannya. Jadi kalau tergantung dari besar kecilnya sungai, kemudian juga kondisinya apakah ada perperasan, ada ada bangunan pelindung tebingnya atau tidak, dan seterusnya. Itu tergantung dari kondisi tersebut. Ada yang kalau misalnya di dalam kawasan perkotaan ada pelindung tebingnya, maka dia 5 meter, 10 meter bisa. Tapi kalau misalnya dia benar-benar masih tanah, berarti dia harus lebih luar ya. Jadi lebih lebar sempadannya. Karena apa? Tergerusnya lebih tinggi kan. Dan itu sebenarnya semata-mata untuk mitigasi kan. Untuk pencegahan bila terjadi banjir bandang atau dan sejenisnya. Nah, Kota Batu kawasan lindung kan. Nah, kalau kawasan lindung tidak dijaga, maka yang akan terdampak adalah Kota Malang. Nah, dulu pernah ada satu bukit gitu ya, mungkin dijadikan kawasan pemukiman gitu ya. Kemudian karena tidak ada yang menahan longsor ya ketika hujan besar, maka ada bagian-bagian ada tanah-tanah, kemudian juga mungkin kayu dan seterusnya yang turun jadi banjir bandang ke Kota Malang dan menghabiskan banyak rumah yang ada di Kota Malang. Karena runoff-nya tinggi atau air yang tidak terserap di kawasan lindung itu sangat besar sehingga runoff-nya tinggi. Semacam itu. Jadi memang masing-masing wilayah otonomi ini harus melaksanakan rencana tata ruang itu tadi untuk menghindari bencana, mitigasinya, menghindari kemacetan itu kan juga mitigasi untuk kemacetan. Ya, banjir, orang bilang banjir gitu ya, meskipun mungkin cuma beberapa saat ya, mungkin orang-orang teknis bilang ini genangan gitu. Nah, genangan kenapa? Ternyata di dalam perizinan yang harus dilaksanakan itu satu rumah, satu kapling itu harus ada KDH istilahnya, koefisien dasar hijau. Jadi harus ada ruang hijau yang digunakan untuk menyerap air ke dalam tanah. Nah itu jadi kalau itu prinsip drainase ya, prinsip drainase itu tidak boleh ada air yang terbuang keluar pagar kita. Sistemnya seperti itu. Jadi nah sekarang rumah-rumah kita sekarang kan banyak yang kecil-kecil ya. Sudah ada apa belum resapannya? Itu. Saya bukan ruang hijau aja nggak usah harus tersapan, saya semacam itu. Dan itu kalau untuk kedepannya kita memang diminta untuk mengikuti rencana tata ruang ini. Seperti itu. Ya teman-teman, saya belum memperkenalkan Bu Nurulnya adalah salah satu dosen Institut Teknologi Nasional. Beliau punya jam terbang yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke terkait dengan planologi. Dengan keistimewaan Kota Malang menjadi pusat kegiatan nasional, tentu ada sesuatu yang dibanggakan, tapi juga ada yang perlu diwaspadai. Nah, Bu Nurul bisa disampaikan kepada teman-teman semua penikmat Dosen Blangkon Channel terkait dengan apa yang perlu diwaspadai untuk warga Kota Malang minimal. Iya. Kalau dibilang diwaspadai banyak ya, jadi kadang menarik nafas dulu nih. Soalnya yang diwaspadai dalam hal apa dulu? Kalau misalnya dari tata ruang, itu harapannya kita semua patuh ke tata ruang, intinya gitu. Patuhnya seperti apa? Jadi sekarang ini banyak bangunan-bangunan, banyak masyarakat yang kalau membangun rumahnya itu tidak sesuai dengan tata ruang gitu. Nah, tata ruang itu bukan hanya sekedar kuning yang dilihat, karena perizinan sekarang kan online ya. Bukan hanya bahwa dia ada kuning aja, tetapi sebenarnya ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi. Gitu, seperti itu tadi. Dalam satu petak lahan, kalau misalnya kita sebut ada tulisannya KDB, koefisien dasar bangunan, berarti kawasan yang dibangun, misalnya KDB 60 gitu ya, berarti
yang boleh dibangun itu hanya 60% yang jadi kawasan yang boleh dibangun petaknya gitu ya. Jadi nah yang 40% buat apa? Nah di situ bisa jadi ada lagi kita lihat KDH-nya berapa. Kalau koefisien dasar hijaunya 20%, berarti ada 20% lahan yang harus bisa menyerap air. Nah, Terus jadi benar-benar tanah yang harus ini gitu ya, harus bisa air itu bisa masuk langsung ke tanah. Terus ada lagi yang dilihat, oh ternyata koefisien dasar yang non hijaunya itu ada 10% atau 20%. Itu tergantung dari IPR istilahnya, intensitas pemanfaatan ruangnya. intensitas pemanfaatan Ya, seperti ruang. itu. Jadi ada banyak sebenarnya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang yang saya temui di banyak tempat di Malang Iya. itu izin itu udah ada gitu ya. Tapi pelaksanaan dalam aturan-aturan yang ada dalam izin tersebut, itu izin untuk membangun ya, itu belum ada, belum dilaksanakan dengan benar oleh pemerintah, oleh masyarakat. Oleh masyarakat. Nah, termasuk juga gini, ini saya alami. Iya. Kita kan paling tidak ketika kita membangun, kita buat drainase di depan rumah kita kan. Selokan itu ya. Selokan. Iya. Nah masalahnya kadang kita buat, kadang enggak, ya kan. Padahal oke, itu kan PU yang harus buat Ya. gitu ya. Karena itu kan bagian dari jalan. Nah kalau yang di depan rumah kita yang bukan di jalan besar, itu kan jalan lingkungan yang bertanggung jawab kita sendiri gitu. Pemilik rumah. Pemilik rumah. Nah di tempat saya gitu ada Mas. Jadi tetangga sebelah tuh nggak mau buat selokan. Jadi tanah Sebelah tuh Butuh. udah ada selokannya. Nah sekarang pada posisinya agak turun ya. Kalau saya mau jahat, saya tutup di situ, mereka kebanjiran karena posisinya lebih rendah. Gitu. Akhirnya oke deh, kita karena saya tahu lah ya, dan saya kasihan juga tetangga, saya buat hole, maksudnya saya buat saluran besar lewat bawah halaman rumah kita. Dan itu agak dalam lagi, kita tambahin 1,5 meter ke bawah, karena kan kita terkikisnya air di atas kita kan nggak tahu, 1,5 meter langsung kita alirin ke sungainya agak jauh ke sebelah sana gitu ya, kita buatin supaya dia nggak kebanjiran gitu. Malah Mbak Bu Nurul yang malah membuatkan. Iya, soalnya kasihan kan kalau misalnya kita cuekin sih nggak masalah gitu, dia akan kebanjiran. Tapi enggak lah ya, saya nggak ingin zolim sama Iya. Oke. Itu kesadaran aja ya, seperti itu. Jadi banyak hal itu satu. Kemudian banyak ya kalau misalnya, transport, masalah transport yang kita temui. Transportasi Kota Malang ya. Betul. Jadi kalau di perencanaan tata ruang itu sebenarnya sudah dihitung berapa lantai untuk bangkitan dan tarikan yang bisa ditampung oleh jalan yang ada. Jadi jalan yang ada cuma sekian, nggak akan kita tambah lagi, maka dia bisa menampung hanya sekian kendaraan untuk titik puncaknya, di jam puncak. Dan kita sebutnya level of service ya, tingkat pelayanan jalan. Nah itu sebenarnya sudah menghitung bangkitan tarikan terhadap pola ruang tersebut, terhadap penggunaan lahan di situ. Nah masalahnya kita sebenarnya ini 10 lantai aja untuk kapasitas jalan di depannya. Masalahnya ternyata nggak gitu. Mereka buat tinggi-tinggian gitu ya. Nah terus ini gimana sih pemerintah kota nggak ini gitu ya? Kok kita banjir lah, banjir iya. Karena ternyata orang yang membangun itu dia KDH-nya koefisien dasar hijau tidak sesuai dengan yang diizinkan. Gitu ya, masih ada di dalam izinnya yang sudah mereka kantongi itu gitu. Terus udah gitu banyak lagi ya. Terus ya kalau misalnya kayak hotel masih yang keluar masuk kan nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya seperti perguruan tinggi misalnya, perguruan tinggi udah padat, mahasiswanya banyak, akhirnya padahal sebenarnya kita udah bagus ya kawasan pendidikannya di satu kawasan dan seterusnya gitu ya. Nah dulu mungkin saya pernah protes, pernah demo juga zamannya Pak Penny bahwa kita nggak setuju ada, dulu Matos mungkin ya, karena di situ udah sumber bangkitan,
sumber tarikan karena ada perguruan tinggi, Iya. ketambahan Matos lagi. Macetnya kayak Macetnya. apa? Oke, Matos sih sesuai lah ya, mungkin 4 atau 5 lantai. Tapi sebelahnya, Iya, kanan kirinya. oke sebelahnya makam. Oh ya, berarti bukan makam ya. Itu jadi ada hal-hal yang kalau mau dibilang harus gimananya, sebenarnya ya patuhi aja gitu. Terus juga patuhi aja rencana tata ruang yang ada. Nah masalahnya kadang ada legitimasi, ada pembenaran terhadap apa Yes. yang sudah ada. Jadi yang dulu ya rencananya nggak boleh dari 5 lantai misalnya. Tapi nih yang gini udah sampai 20 lantai. Oh oke, kalau gitu ternyata tata ruangnya dibuat aja, dibedain. Dulu masih bisa. Sekarang ATR, Kementerian ATR itu udah tidak mengizinkan ya seperti itu. Tidak mengizinkan. Itu bisa dianggap pelanggaran. Di beberapa tempat, mungkin Bekasi pernah tahu ya. Itu kan ada satu pengusaha gitu ya katakanlah, yang konsorsium yang mereka menjadikan itu saya sebut boleh, nggak boleh deh namanya ya. Nggak boleh. Oke, satu kawasan yang namanya bla bla bla, dan itu sudah di ini, jadi ini sekian harganya, Oke. kayak gitu ya. Terus akhirnya ternyata itu tidak pada tempatnya, nggak boleh gitu Nggak di situ. boleh. Nah itu akhirnya semuanya kan masuk masuk sekolah ya. Masuk sekolah. Disekolahkan. Ya, itu kasus-kasus seperti itu, dan itu benar terjadi, maksudnya penegakan udah benar di sana. Ya. Tapi kadang pemerintah pusat kan nggak bisa ngeliat sampai ke bawah gitu, dan kalau nggak ada pengaduan nggak akan Ternyata banyak menarik ya hasil. planologi itu. Menarik sekali. Teman-teman, bicara planologi dengan Bu Nurul, dengan jam terbang yang luar biasa, akademisi, peneliti, pemerhati, yes, konsultan juga. Nggak akan selesai. Nanti kita akan buat episode berikutnya. Teman-teman, semoga perbincangan singkat dengan Bu Nurul ini menjadikan teman-teman semua lebih patuh terhadap aturan tentang pemanfaatan ruang, dan ikuti Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Salam Pancasila. Silahkan diminum. Oh iya, waduh lumayan ya, lumayan Minum dulu teman-teman. mengelai. Minum dulu ya teman-teman. Ini luar biasa.